hari-hari ini kita hidup bagaikan orang yang berjalan melalui wilayah yang belum terpetakan, uncharted territory. Karena masa depan yang kita hadapi tidak pernah kita lalui sebelumnya. Bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi masa depan yang tidak menentu dan penuh tantangan tersebut? Disinilah pentingnya hidup dengan penuh komitmen. Mengapa? Karena 3 wujud dari komitmen yang benar akan memampukan kita untuk menyongsong masa depan, bukan dalam keputusasaan, namun dengan penuh pengharapan. Pengharapan yang bersifat pasti dan yang tidak akan mengecewakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, kita bersyukur memiliki Allah yang mengasihi dan memberikan kita kekuatan. Anugerah-Nya yang terbesar telah Dia berikan kepada kita melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Untuk itu, kita akan merayakannya melalui ibadah perayaan Natal yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Desember. Dan kita akan memasuki tahun yang baru dengan penuh iman dan pengharapan melalui ibadah tahun baru yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Januari 2023. Informasi lebih lanjut dapat Anda peroleh di setiap minggunya. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Mari kita sama-sama bersuka cita sebab Tuhan Yesus telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Bangkitlah, jadilah umat pemenang. Bangkitlah, jadilah terang bagi dunia. Bangkitlah, jadilah umat pemenang. Berjalan, melangkah, memberitakan kasih-Nya. Katakan bersama-sama, kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya. Amin. Dipanggil, ditebusnya, menjadi anak-anaknya, untuk memberitakan segala perbuatan. Dalam iman kita melangkah sama dengan Tuhan Yesus. Kudus dan kuatkan, memberi kuasa. Sama-sama katakan, bangkit. Bangkitlah, jadilah umat pemenang. Bangkitlah, jadilah terang bagi dunia. Bangkitlah, jadilah umat pemenang. Berjalan, melangkah, memberitakan kasih-Nya. Bangkit, bangkitlah, jadilah umat pemenang. Bangkitlah, jadilah terang bagi dunia. Bangkitlah, jadilah umat pemenang. Berjalan, melangkah, memberitakan kasih-Nya. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, karena punya Allah yang besar, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang setia. Janji-Mu selalu berserta dengan kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku besar kasih-Mu, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu aku tetap percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, ku percaya. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan kami beroleh keselamatan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, dan segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Hari-hari ini kita hidup dalam keadaan seperti orang yang sedang berjalan menuju ke terra incognita atau wilayah yang belum dikenal. Sama seperti para pionir atau pelopor di masa lampau yang menjelajah samudera, yaitu demi menemukan wilayah-wilayah baru yang belum pernah mereka kunjungi. Demikianlah keadaan kita di dalam menyongsong masa depan yang ada di hadapan kita. Masa depan yang tidak pernah kita lalui sebelumnya. Memang kita hidup bagaikan orang yang sedang menempuh uncharted territory.
Itulah wilayah yang belum terpetakan, yaitu karena sebelumnya tidak pernah kita kunjungi. Di dalam menghadapi masa depan yang seperti itu, Todd Bolsinger dalam bukunya yang berjudul Canoeing the Mountains menulis bahwa orang harus memahami prinsip yang penting dari wilayah yang belum terpetakan atau understanding uncharted territory. That is, the world in front of you is nothing like the world behind you. Memahami wilayah yang belum terpetakan, yaitu bahwasanya dunia di depan Anda tidaklah sama seperti dunia di belakang Anda. Dengan menulis seperti itu, profesor pada Fuller Theological Seminary di Pasadena, California tersebut berkata, yaitu kita harus mengetahui bahwasanya masa depan adalah berbeda dengan masa yang lampau. Banyak hal yang akan kita alami di masa depan yang tidak sama dengan apa yang telah kita lewati di masa lalu. Artinya, dunia ini sedang berubah. Perubahan yang mengakibatkan banyak orang merasa gamang atau diliputi oleh perasaan khawatir sehingga tidak berani melangkah. Rasa gamang ini semakin bertambah besar karena berbagai ramalan para pakar ekonomi, yaitu bahwasanya dunia akan segera memasuki masa resesi global. Baik Bank Dunia maupun berbagai media massa menyampaikan bahwa tanda-tanda dari resesi global sudah semakin nyata. Menghadapi situasi yang tidak menentu, sangat sukar, dan di saat yang sama kemampuan kita bersifat terbatas, bagaimana kita harus bersikap? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mengajak saudara menelaah nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam surat yang kedua yang ia tujukan kepada Timotius, salah seorang muridnya. Timotius yang di saat itu masih berusia muda dan ditugaskan oleh Paulus untuk melayani sebagai penilik jemaat di kota Efesus. Sementara itu, Rasul Paulus sendiri sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Sebagaimana yang ia tulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6, Rasul Paulus menyadari pada masa itu saat kematiannya sudah dekat. Nampaknya Paulus mengetahui bahwa penganiayaan terhadap para pengikut Kristus yang dilakukan oleh Kaisar Nero sudah berada di ambang pintu. Di dalam masa penganiayaan itulah Paulus maupun Rasul Petrus mati syahid di kota Roma karena iman mereka kepada Kristus. Sebagai catatan, seperti yang telah kita pelajari di minggu yang lalu, Timotius bukanlah seorang yang pemberani seperti Rasul Paulus. Yang bersangkutan adalah seorang yang berkarakter timid dan introvert, alias bukan seorang yang berani menghadapi kesukaran dan mampu mengungkapkan perasaannya secara terbuka kepada orang banyak. Sedangkan tugas pelayanan yang harus ia emban sebagai seorang penilik jemaat di Efesus tidaklah mudah. Ditambah lagi dengan berbagai keterbatasan lainnya yang ada pada dirinya, membuat tantangan yang harus dihadapi oleh Timotius tidaklah bersifat ringan. Dengan latar belakang seperti itulah, Rasul Paulus menulis surat yang kedua kepada Timotius. Surat yang sangat relevan untuk kondisi kita di masa kini. Nasihat-nasihat yang ia sampaikan, khususnya yang ditulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1-7, sangatlah sesuai untuk kebutuhan kita dalam menghadapi masa yang sukar, sementara kemampuan kita bersifat terbatas. Di dalam ayat-ayat tersebut, Rasul Paulus menyampaikan nasihat tentang 4 sikap yang harus ada pada diri Timotius di dalam menghadapi masa depan yang sukar tersebut. 4 sikap yang memungkinkan Timotius untuk menyongsong hari esok dengan pengharapan yang hidup atau a living hope, dan bukan dengan pengharapan yang memudar ataupun padam. Bukan dengan keputusasaan, namun dengan iman yang kokoh dan dengan pengharapan yang bersifat pasti. Dari keempat sikap yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1-7 tersebut, yang pertama adalah agar Timotius maupun kita bersikap teguh atau be strong.
Sikap ini ditulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2 dan telah kita pelajari di dalam ibadah di minggu yang lalu. Hari ini kita akan menelaah nasihat yang kedua, yaitu agar Timotius maupun kita bersikap penuh komitmen atau be committed. Sikap tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Untuk memahaminya, mari kita membaca kedua ayat tersebut. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Di dalam kedua ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwasanya dalam melaksanakan tanggung jawab yang harus ia emban dan di dalam menghadapi masa depan yang tidak mudah, maka yang perlu ada di dalam diri Timotius adalah sikap penuh komitmen. Untuk itu, Rasul Paulus menggambarkannya seperti sikap dari seorang prajurit yang baik. Tentu komitmen bukanlah satu-satunya sikap yang harus ada pada diri seorang prajurit. Seorang prajurit yang baik akanlah bersikap penuh tanggung jawab, disiplin, tabah, dan berbagai sikap luhur lainnya. Namun dengan menilik 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4, di situ nampak bahwa Rasul Paulus mengemukakan pentingnya sikap berkomitmen di dalam diri Timotius. Sikap komitmen seperti yang ada pada diri seorang prajurit yang baik. Mengapa dalam menghadapi masa depan yang tidak mudah diperlukan sikap yang penuh dengan komitmen? Apakah wujud dari sikap tersebut? Dengan memperhatikan kedua ayat yang sudah kita baca tadi, maka kita dapat melihat mengapa sikap berkomitmen ini sangatlah diperlukan. Khususnya apabila kita melihat 3 wujud dari sikap berkomitmen sebagaimana yang dipaparkan di dalam ayat-ayat tadi. Ketiga wujud dari komitmen tersebut adalah yang pertama, yaitu bersedia menghadapi kenyataan hidup. Saya ulangi, wujud dari sikap penuh dengan komitmen adalah bersedia menghadapi kenyataan hidup. Bahkan dapat dikatakan, sikap ini merupakan sikap yang mendasar dan yang menjadi landasan bagi kedua sikap yang berikutnya. Di dalam hal ini, yang saya maksudkan adalah bersedia menghadapi kenyataan bahwasanya hidup ini adalah tidak mudah. Hal tersebut diutarakan secara lugas oleh M. Scott Peck di dalam bukunya yang berjudul The Road Less Traveled atau Jalan yang Jarang Dilalui. Di dalam bukunya yang sangat laris tersebut, Scott Peck yang adalah seorang psikiater atau dokter ahli ilmu jiwa menulis, "Life is difficult." Hidup ini tidaklah mudah. Lebih lanjut, kalimat pertama dalam buku tersebut ia ikuti dengan kalimat, "This is a great truth. One of the greatest truths. Once we truly know that life is difficult, once we truly understand and accept it, the life is no longer difficult." Ini adalah kebenaran yang besar. Salah satu kebenaran yang terbesar. Begitu kita sungguh-sungguh mengetahui bahwa hidup itu sulit, begitu kita sungguh-sungguh memahami dan menerimanya, maka hidup tidak lagi terasa sukar. Yang dimaksudkan oleh Scott Peck yaitu, apabila orang tidak bersedia menerima kenyataan bahwa hidup ini adalah sukar, maka orang akan merasa gelisah, resah, dan tidak pernah merasa puas dengan kehidupan yang ia lalui. Padahal suka tidak suka, diakui ataupun tidak diakui, kenyataan menunjukkan bahwa hidup ini tidaklah mudah. Kesedihan untuk menghadapi kenyataan hidup tersebut akan membuat orang keluar dari dunia impian dan siap menghadapi kenyataan hidup dengan penuh komitmen.
Prinsip ini pula lah yang dikemukakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di ayat 3 tadi. Dengan berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dengan menulis seperti demikian, Rasul Paulus tanpa berputar-putar, namun secara tegas dan jelas berkata, apabila orang bersedia untuk hidup sebagai seorang pengikut Yesus yang sejati, maka yang bersangkutan haruslah bersedia hidup sebagai seorang prajurit, yaitu bersedia untuk ikut menderita. Artinya, yang bersangkutan harus bersedia menerima kenyataan bahwa hidup ini, termasuk hidup sebagai seorang pengikut Kristus, adalah tidak bebas dari kesukaran. Alkitab mencatat kenyataan ini dan sejarah juga membuktikan bahwasanya di tengah masa yang tidak mudah, para pengikut Kristus juga tidak terluput dari keadaan tersebut. Sebagai contoh, ketika bahaya kelaparan melanda wilayah Romawi pada zaman Kaisar Claudius, yaitu sebagaimana yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 sampai 30, maka para pengikut Kristus di Yudea juga tidak terlepas dari kesukaran tersebut. Atas dasar itulah, maka para murid Kristus di Antiokhia mengumpulkan sumbangan dan mengirimkannya kepada orang-orang Kristen yang diam di Yudea. Artinya, sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh bersikap seperti burung onta. Burung yang konon menurut cerita, bila mengetahui bahwa ada bahaya yang mengancam, seperti ada hewan pemangsa mendekat, maka ia segera menguburkan kepalanya ke dalam pasir. Burung onta itu berpikir bahwa selama dirinya tidak melihat bahaya yang mengancam, maka berarti bahaya itu tidak ada. Jelas ini merupakan suatu sikap yang konyol. Sebab dengan menipu dirinya sendiri seperti itu, maka justru ia akan dengan mudah dimangsa oleh hewan buas tadi. Dengan kata lain, sebagaimana para prajurit perlu memahami bahwa dengan menjadi seorang anggota militer, maka yang bersangkutan harus siap menghadapi kesukaran. Demikian pula halnya dengan para pengikut Kristus. Adalah seyogyanya orang yang melamar menjadi prajurit angkatan laut memahami bahwa dirinya tidak akan ditugaskan menjadi penumpang dari sebuah kapal pesiar, di mana ia hanya makan dan minum serta bersenang-senang. Bukan, dia akan bertugas di dalam kapal perang, di mana semua orang harus memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Demikianlah kita semua perlu menghadapi kenyataan hidup, yaitu bahwasanya hidup ini tidaklah bebas dari kesukaran. Sehingga ketika kita menghadapi penderitaan, maka komitmen kita kepada Yesus Kristus tidak akan berubah. Kita tidak akan menjadi marah, kecewa, dan mundur dari iman. Tidak. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Scott Peck tadi, bila kita dapat sungguh-sungguh memahami dan menerima kenyataan, yaitu bahwasanya hidup ini tidak lepas dari kesulitan, maka hidup ini tidak akan lagi terasa sukar. Selanjutnya, yang kedua, wujud dari sikap penuh dengan komitmen adalah bersedia hidup dengan tujuan yang seharusnya. Saya ulangi, yang kedua, wujud dari sikap penuh dengan komitmen adalah bersedia hidup dengan tujuan yang seharusnya. Di dalam hal seorang prajurit, maka tujuan yang bersangkutan adalah melaksanakan perintah dari komandannya. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di ayat 4 tadi sebagai berikut. 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Di sini Rasul Paulus menulis bahwa seorang prajurit di dalam berjuang memiliki satu tujuan, yaitu agar supaya ia berkenan kepada komandannya. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, English Standard Version atau ESV, frasa tersebut diterjemahkan sebagai berikut.
Since his aim is to please the one who enlisted him. Karena tujuannya adalah untuk menyenangkan orang yang memanggil dirinya untuk menjadi seorang tentara. Dengan kata lain, seorang prajurit dalam berjuang hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk mematuhi perintah dari komandannya. Itulah pribadi yang mengerahkan dirinya untuk menjadi seorang tentara. Singkat kata, apapun yang diperintahkan oleh sang komandan akan ia lakukan di dalam kepatuhan. Kepatuhan kepada komandan ini mengingatkan saya kepada kisah tentang seorang prajurit yang datang berobat kepada seorang dokter. Yang bersangkutan memiliki persoalan, yaitu kecanduan rokok dan tidak mampu melepaskan diri dari kebiasaan tersebut. Kepada si prajurit, dokter di rumah sakit militer tadi berkata, "Kamu harus menghentikan kebiasaan rokok yang merugikan kesehatan ini." Sang prajurit menjawab, "Siap, saya sudah berkali-kali berusaha, namun selalu gagal." Sang dokter militer tadi memandang si prajurit dan bertanya, "Apa pangkat kamu?" Sang prajurit menjawab, "Siap, saya seorang kopral 2. Kemudian dokter tadi bertanya lagi, "Kamu lihat tanda pangkat saya ini? Apa pangkat saya?" Sang prajurit melihat tanda pangkat berupa 3 garis berwarna emas pada pundak sang dokter. Dan ia pun menjawab, "Siap, komandan adalah seorang kapten." Dokter yang berpangkat kapten tadi kembali bertanya, "Siapa yang berwenang di sini? Kamu atau saya?" Prajurit tadi dengan sikap sempurna menjawab, "Siap, kapten yang berwenang." Kemudian sang dokter dengan suara yang tegas berkata, "Baik, sebagai seorang kapten, saya memerintahkan kamu untuk berhenti merokok mulai dari sekarang." Dengan sikap sempurna, sang prajurit tersebut menjawab, "Siap, laksanakan, berhenti merokok mulai sekarang." Di dalam sikap mematuhi perintah dari sang kapten, maka mulai dari hari itu, si prajurit berhenti merokok. Suatu tindakan yang selama ini tidak mampu ia kerjakan atas kemauannya sendiri. Namun sekarang dapat ia laksanakan atas dasar kepatuhannya kepada atasannya. Ia melakukannya karena sebagai seorang prajurit ia memahami bahwa komitmen dirinya adalah agar ia berkenan kepada komandan atau atasannya, yaitu dengan mematuhi perintah dari sang komandan. Demikian pula di dalam menghadapi masa depan. Kalaupun masa depan tersebut terasa tidak menentu dan sukar, kita harus berkomitmen untuk mematuhi apapun yang Tuhan firmankan. Karena kita hidup dengan satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kepatuhan kita kepada perintah atau firman-Nya, karena kita menyadari bahwa Tuhanlah yang berwenang atau memegang otoritas atas hidup kita. Kesadaran ini adalah penting. Sebab pengenalan kita tentang siapa yang memegang otoritas atas hidup kita akan menentukan keadaan hati kita. Bila kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah komandan kita, artinya Dia yang berkuasa atas hidup kita, maka kita tidak akan merasa khawatir akan hari esok kita. Sebab sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang kasih kuasa, hikmat dan kesetiaannya tidak terbatas dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, perintah atau firman-Nya dapat diandalkan. Dan orang yang berharap kepadanya tidak akan dikecewakannya. Sekarang, yang ketiga, wujud dari sikap penuh dengan komitmen adalah bersedia hidup dengan prioritas yang semestinya. Saya ulangi, yang ketiga, wujud dari sikap penuh dengan komitmen adalah bersedia hidup dengan prioritas yang semestinya. Di dalam hal seorang prajurit, yang bersangkutan akan memprioritaskan kehendak atau perintah dari komandannya lebih daripada kehendak dirinya sendiri. Bagi yang bersangkutan, tujuan hidup untuk memperkenan hati sang komandan lebih penting daripada keinginan dirinya sendiri.
Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di N 4 yang telah kita baca tadi. Di situ ia menulis sebagai berikut. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Perhatikan, di sini Rasul Paulus berkata bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak akan memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ia tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang remeh-temeh dari kehidupannya. Artinya, ia tahu mana yang harus ia prioritaskan dan mana yang tidak perlu ia utamakan. Ia akan menjadikan tujuannya dalam berjuang, yaitu sebagaimana yang diperintahkan oleh komandannya, sebagai prioritas yang lebih penting daripada hal-hal yang lain. Jelas seorang prajurit yang sedang berjuang di dalam pertempuran tidak akan memusingkan apakah ia sudah menyisir rambutnya dan menyetrika bajunya atau belum. Bahkan ia juga tidak memusingkan menu makanan yang menjadi ransum dirinya sementara ia bertempur. Dia tidak mempersoalkan apakah ransum itu nanti akan termasuk telur dadar atau telur mata sapi. Kalau dia sibuk memikirkan hal itu, maka konsentrasi dirinya akan teralihkan dari prioritas yang seharusnya. Dan ia akan tertembak oleh musuhnya. Oleh sebab itu, yang menjadi prioritas yang bersangkutan adalah berjuang untuk memenangkan pertempuran demi pertempuran. Hal itu ia lakukan di dalam kepatuhannya kepada perintah dari komandannya. Sebab merupakan komitmen dirinya untuk hidup dengan berkenan kepada atasannya. Demikian juga dengan diri kita di dalam melewati setiap musim kehidupan. Termasuk di masa yang sukar. Hidup kita haruslah berfokus yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pusat perhatian kita adalah kepada Tuhan dan bukan kepada diri sendiri. Prioritas kita haruslah hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Sikap ini kita ambil karena kasih dan iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah sikap yang disebut oleh Paulus sebagai sikap dari seorang prajurit yang baik. Kita memprioritaskan Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kasih karena Dia yang telah terlebih dulu mengasihi kita, yaitu dengan rela berkorban bagi kita sampai mati di kayu salib. Kita memprioritaskan Tuhan karena kita beriman kepadanya. Iman, sebab kita yakin bahwa Yesus yang menjadi komandan kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Ia tidak akan mengecewakan orang yang berserah kepadanya. Sehingga dengan demikian, kita dapat menyongsong masa depan bukan dalam keputusasaan, namun di dalam pengharapan yang hidup, a living hope. Hari ini, berdasarkan nasihat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3-4, kita telah melihat bahwasanya untuk menghadapi masa depan yang tidak mudah, kita harus hidup dalam sikap penuh dengan komitmen. Di dalam hal ini, yaitu komitmen kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Komitmen seperti yang menjadi sikap dari seorang prajurit yang baik, yaitu dengan bersedia menerima kenyataan hidup. Kenyataan bahwasanya hidup ini tidaklah terlepas dari kesukaran. Komitmen yang mengakibatkan ketika melewati masa sukar, kita tidak mengeluh dan marah kepada Tuhan. Semua itu karena kita memahami dan bersedia menerima kenyataan bahwa hidup di dunia ini memang penuh dengan tantangan. Komitmen yang membuat kita bersedia hidup dengan tujuan yang seharusnya, yaitu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan hidup seperti yang ada pada diri seorang prajurit, yaitu agar ia berkenan kepada komandannya. Bukan itu saja, dalam komitmen tersebut kita bersedia hidup dengan prioritas yang semestinya. Sebaliknya dari memusingkan diri dengan hal-hal yang remeh tentang kehidupan kita, kita memfokuskan hidup kita
kepada Kristus. Kita melakukannya atas dasar kasih dan iman kepadanya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus dapat diandalkan. Dan orang yang berkomitmen kepadanya tidak akan dikecewakannya. Mari, sekarang dengan penuh komitmen, yaitu atas dasar iman dan kasih kepada Kristus, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan membawa doa serta harapan kita kepadanya. Tuhan Yesus dapat diandalkan. Tuhan Yesus dapat diandalkan. Kuasa, kasih, hikmat, dan kesetiaannya tidak terbatas dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang berkomitmen kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau kami mengasihi Engkau, itu adalah karena Engkau yang telah terlebih dulu mengasihi kami. Kasih yang bukan hanya dalam kata-kata, kasih dalam komitmen yang Kau tunjukkan melalui rela berkorban sampai mati bagi kami di kayu salib. Kami manusia berdosa yang seharusnya dimurkai, tetapi kasih-Mu lebih besar daripada itu. Dalam kasih-Mu Engkau menebus kami dari kegelapan, membentangkan masa depan yang baru bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau kami percaya kepada-Mu, karena memang Engkau adalah pribadi yang dapat dipercayai. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu tidak terbatas dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Itu sebabnya apapun yang Kau firmankan, apapun yang Kau katakan, tetap teguh untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah dan pasti akan menjadi kenyataan. Itu yang menjadi jaminan bagi masa depan kami. Karenanya apapun yang kami sedang lewati dan hadapi, kami tidak mau merasa takut dan khawatir. Karena ada jaminan dalam Tuhan Yesus. Dalam komitmen kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan masa depan. Walaupun kami tahu masa depan tidak mudah. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Roh Kudus, tolong kami. Supaya dalam menyusuri hidup ini, kami dapat mengisinya dengan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dan memprioritaskan Tuhan lebih daripada semua yang lain. Sebab kami tahu, kalau kami mengutamakan Tuhan, maka Engkau sendiri akan turun tangan, menolong kami, menata hidup kami, membentangkan masa depan bagi kami, dan menjamin hari esok kami. Tuhan Yesus, saya berdoa, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Tangan-Mu yang sanggup melakukan mujizat. Dan kuasa mujizat-Mu belum berakhir, tetap berlangsung sampai hari ini. Tuhan Yesus, ulurkan kuasa-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan pengharapan. Karena kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan. Tuhan, sertai kami. Tuntun hidup kami di dalam perjalanan hidup menuju hari esok. Karena bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Demi hormat dan demi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ya Tuhan, ya Tuhan, sudah bangkit dari maut, setia Tuhan, setiap
ya Tuhan. Setiap lutut berlutut, semua lidah mengakui bahwa Yesuslah Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang limpah dengan rahmat, kepadamu kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami. Di tengah masa yang tidak mudah, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami, menopang kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami memuji dan meninggikan Tuhan, Allah yang layak untuk diagungkan. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang membuat kami tetap berharap kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Kami berdoa untuk semua umat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati umat-Mu dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau menolong juga di dalam pekerjaan dan usaha umat-Mu. Tuhan memberikan hikmat sehingga umat-Mu dapat mengambil keputusan yang tepat. Nama Tuhan diagungkan melalui usaha dan pekerjaan umat-Mu. Kami berdoa untuk semua umat-Mu yang sudah dan yang akan memberikan persembahan, baik persembahan ucapan syukur maupun persepuluhan. Limpahkanlah berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Dan sekarang dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan kami berdoa, kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setiamu selalu baru setiap pagi, tak pernah habis rahmat-Mu, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu. Hatiku pun bersyukur, kagumkan perbuatan-Mu, jiwaku jiwaku, Dia sumber pengharapanku, penolong dalam
hidupku.